wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Sugianto selaku pembina Yayasan Indo Atas, Ketua Yayasan Bapak Wahyu Purwanto, Direktur Pengembangan Sarana Bapak Haji Andi Susanto. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Buah Hati Islamic School 2 Bapak Mulyana SPDMM, jajaran pimpinan. Yang saya hormati pengawas binaan 1 Kecamatan Cipayung Bapak Dr. Andes Udit MM, dan saya hormati Ibu Wulan Anggreni ST, Ketua Komite Sekolah Buah Hati Islamic School 2, dan juga para guru, Bapak Ibu guru yang luar biasa, wabil khusus juga para wisudawan-wisudawati angkatan pertama SDIT Buah Hati Islamic School 2 Jakarta. Secara khusus saya sampaikan juga penghormatan pada panitia yang siang malam memikirkan dan mengerjakan segala persiapannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa ayah bunda, orang tua siswa, siswi, wisudawan, wisudawati angkatan pertama, saya sampaikan salam takzim dan juga terima kasih atas kerjasama dan seluruh partisipasinya sehingga penyelenggaraan pendidikan selama 6 tahun bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita yang kita cintai, pemimpin dan teladan mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat sekalian, serta kita semua yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat sekalian, wabil khusus wisuda wisudawati SDIT Buah Hati Islamic School angkatan 2 angkatan pertama, saya ucapkan sukses, selamat pada kalian semua, dan untuk angkatan ini 100% dinyatakan lulus. Usia SDIT Buah Hati Islamic School memasuki tahun ke-20, sehingga di SDIT 1 kemarin baru saja diselenggarakan wisuda angkatan ke-14. Alhamdulillah, syukurillah, selama perjalanan dan tumbuh kembangnya sekolah ini terasa penuh dengan keberkahan. Tiada ungkapan yang paling pantas kita sampaikan kecuali rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi yang setinggi-tingginya mari kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang begitu tulus dan terus bekerja keras sampai akhirnya wisudawan-wisudawati sampai kemudian dihantarkan melewati gerbang sekolah dasar dan selanjutnya akan dilepas dengan penuh keikhlasan oleh para guru yang luar biasa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para wisuda-wisudawati saya sampaikan sekali lagi selamat dan sukses. Di sekolah ini ada motto soleh berprestasi. Berarti pada kali ini wisuda dan pelepasan kalian telah mencapai predikat yang luar biasa, yaitu kalian menjadi anak yang soleh dan berprestasi. Soleh maknanya bahwa lulusan ini memiliki karakter Islam, akhlak Islamiyah, akhlak yang mulia,
dengan ciri-ciri yang melekat. Yang pertama adalah memiliki akidah yang kokoh, akidah tauhid yang kokoh. Dan yang kedua, memiliki ciri yaitu memiliki salimul akidah, salimul ibadah, itu ibadah. Yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang sahih berdasarkan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Soleh itu juga berarti kalian memiliki akhlak yang kokoh, dan soleh juga berarti kalian memiliki qawiyul jism atau jasad yang kuat, pembekalan dengan bela diri taekwondo selama 5 tahun ya, dari mulai kelas 2 sampai dengan kelas 6. Maka semoga kalian masuk ke dalam kategori yang disebut oleh Rasulullah SAW, al-mu'min qawi wa khairun ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kurikulum bela diri masuk ke dalam intrakurikuler karena kita melihat bahwa spirit yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja memahami teori tentang kesehatan jasmani rohani, tetapi praktek langsung yang bisa menumbuhkan kompetensi secara fisik, yaitu memiliki keterampilan bela diri. Soleh itu berarti kalian juga memiliki wawasan yang luas, dan soleh juga kalian berarti memiliki jiwa mujahadatul li nafsihi, punya kesungguhan dalam menempuh cita-cita kalian. Soleh juga berarti kalian memiliki nafi'un li ghairihi, memiliki kemanfaatan bagi orang lain. Karena baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Soleh juga berarti juga yang mampu mandiri. Kelas 6 lulus SD berarti sudah mulai mandiri. Bahkan lulusan angkatan pertama ini bisa dikatakan sebagai lulusan yang sudah mandiri dan siap memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Pelepasan siswa melalui wisuda ini berarti memberikan kepercayaan penuh bahwa siswa-siswi calon wisudawati sudah memenuhi standar kompetensi yang nantinya mampu tampil sebagai manusia yang unggul, manusia yang memiliki ciri yaitu soleh dan berprestasi. Makna prestasi adalah berarti kalian telah menemukan jati diri kalian, karena setiap diri manusia diberikan bekal yaitu yang bernama potensi. Manusia lahir sebagai ahsani taqwim, sebagai penciptaan dari Allah SWT yang paling baik. Oleh karena itu setiap yang lahir dia membawa potensi yang terus ditumbuh kembangkan, dan melalui pendekatan multiple intelligence system yang diselenggarakan di SPI Trade Islamic School 2 ini menghantarkan para guru memahami betul learning style atau kecerdasan dominan yang ada pada diri setiap siswa. Karena kami yakin ketika metodologi, ketika cara-cara mengajar itu menggunakan cara-cara yang tepat, berarti akan sampai kepada hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah yang dirasakan proses pembelajaran di SDI Islamic School selama ini, banyak yang merasakan belajarnya menyenangkan, belajarnya terasa lebih santai, tetapi hasilnya maksimal. Itulah ketika kita sampai kepada kesesuaian
antara gaya mengajarnya guru dengan gaya belajarnya para siswa, sehingga guru-guru yang hadir adalah guru-guru favorit, guru-guru yang menyenangkan, guru-guru yang mudah ketika mengajar di dalam kelas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki era yang kita sebut sebagai era disruption. Dalam kamus teknologi ada istilah disruption atau disrupsi. Itu suatu keadaan pergeseran teknologi lama digantikan oleh teknologi baru. Pergeseran pemain lama digantikan oleh pemain baru. Sebuah analisis yang dikeluarkan dirilis oleh para peneliti di Amerika Serikat menyebutkan bahwa anak-anak yang sekolah pada saat sekarang ini, di masa depannya mereka akan memasuki dunia kerja yang baru sama sekali, bukan dunia kerja yang lama, karena banyak profesi-profesi yang tergeser oleh bentuk profesi yang baru. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pandemi COVID-19 mempercepat proses disrupsi. Banyak kita saksikan sesuatu yang mengejutkan, yang selama ini tidak diprediksi oleh kebanyakan orang, tapi hal ini harus dialami. Perusahaan-perusahaan raksasa, institusi-institusi bisnis besar, ya, tiba-tiba harus menghentikan operasionalnya, tiba-tiba terpaksa harus mem-PHK ribuan bahkan puluhan ribu karyawannya. Banyak sektor-sektor yang kemudian harus gulung tikar karena pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita membaca sesuatu yang akan terjadi setelah atau pasca pandemi ini? Ini berarti menuntut kita semua untuk melakukan adaptasi, penyesuaian diri, dan juga inovasi, melakukan terobosan-terobosan baru. Seorang penulis yang menulis tentang disruption ini, Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Amerika Serikat, 70%-nya akan gulung tikar karena ada peralihan teknologi yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, semua kita harus bersiap menyambut perubahan yang disebut sebagai new era baru. Ya, kebanyakan orang juga menyebut dengan new normal, kenormalan baru. Inilah yang saya kira kita sebagai pendidik, wabil khusus orang tua dan guru, harus segera beradaptasi dan segera melakukan terobosan-terobosan. Apalagi dunia sekarang, siswa-siswa zaman ini bukanlah siswa-siswa seperti zaman kita dulu. Mereka generasi milenial adalah generasi yang lebih memiliki akses luas. Jadi kalau dulu guru adalah sumber ilmu, sekarang bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, karena ada banyak sumber-sumber yang lain. Para siswa kita melalui teknologi bisa mengakses jauh lebih dalam, lebih luas, sehingga dituntut bagi kita ya, untuk lebih terus meningkatkan akses kemampuan kita ya, menguasai teknologi. Pada akhirnya memang kita harus mengakui bahwa pemenang akan dimiliki oleh orang-orang yang menguasai teknologi itu. Tetapi kita jangan pernah khawatir, karena Allah SWT menjanjikan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Karena kunci dari itu semua adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan titah Tuhannya, titah dari yang maha kuasa, yang maha tahu, dan yang maha bijaksana menggariskan garis kehidupan ini. Kita memiliki modal yang bernama karakter, yang bernama akhlak mulia. Itulah jalan, peta jalan menuju sukses. Tinggal satu
langkah lagi, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meminjam kalimat yang sering didengungkan oleh almarhum Bapak B.J. Habibie. Beliau katakan kuncinya ada dua, yaitu iktaq dan iptek, ilmu iman dan takwa, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Barat, ya, yang menguasai iptek, tetapi kalau tidak dibarengi dengan iktaq, maka dunia akan terasa gersang. Mereka sekarang kerepotan dengan masalah-masalah sosial, dengan berbagai tindak kriminal. Kita merasa nyaman berada di sekolah, di kampus, di pasar, dan di berbagai tempat lain. Tetapi di kota-kota di Amerika Serikat misalnya, orang merasa takut dan khawatir karena tiba-tiba ada letusan senjata yang diarahkan kepada siapa saja. Ini adalah krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan, krisis moral ketika ilmu pengetahuan teknologi, kecanggihan yang diperoleh melalui upaya manusia tanpa dibarengi dengan iktaq, iman dan takwa. Berbagai kemudahan melalui kemajuan teknologi yang kita peroleh, ya, itu bukan berarti kita kemudian lengah dengan fondasi utama, yaitu moralitas atau akhlak mulia. Negara akan rapuh ketika moralnya jatuh, ketika penduduknya tidak peduli dengan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakah, niscaya akan kami buka bagi mereka pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari penjuru langit dan penjuru bumi. Akan tetapi mereka mendustakan nikmat-nikmatku, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, didatangkan musibah, ya, atas mereka. Hadirin yang saya muliakan, untuk kita semua, mari wabil khusus pada para orang tua wisudawan-wisudawati, tugas selanjutnya adalah memilih sekolah yang bisa memperkokoh karakter yang ada dan menggali lebih dalam lagi potensi dan melejenkan. Itulah sekolah terbaik. Tugas orang tua adalah memilih sekolah yang paling baik untuk tumbuh kembang, ya, anak-anak kita. Oleh karena itu, mulai hari ini kami Civitas Akademika SDT Buat Islam School 2 menyerahkan kembali putra-putri tercinta Bapak Ibu sekalian, ya, untuk dibimbing kembali memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Doa tulus selalu teriring agar supaya lulusan ini menjadi lulusan yang mampu membanggakan, wabil khusus kedua orang tuanya dan tentunya para bapak ibu guru, ya, serta selama ini membimbingnya. Ada satu catatan yang saya selalu bersyukur kepada Allah SWT, bahwa lulusan-lulusan Buah Hati Islamic School yang di luar, ya, baik di tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi ataupun banyak yang sudah lulus, mereka menunjukkan reputasi baik, rekam jejak yang patut dibanggakan. Mereka menjadi pelopor-pelopor aktivitas atau kegiatan-kegiatan positif di sekolah dan di kampusnya. Kemarin saya baru mewawancarai calon guru lulusan, ya, fresh graduate dari UNJ Universitas Negeri Jakarta. Saya tanya, apa motivasi Anda bergabung dengan Buah? Dengan singkat, Pak, saya menyaksikan teman-teman angkatan saya di UNJ yang lulusan dari Buah luar biasa.
dan rata-rata mereka aktif di kegiatan kemahasiswaan. Harapan Bapak dan untuk lulusan ini, kalian menyusul lebih baik lagi, insya Allah, membangun reputasi kebanggaan bagi ayah bunda dan para guru di sini, bahwa kalian dimanapun nanti berada, kalian adalah bintang-bintang yang menerangi, sebagai Rasulullah SAW sabdakan, sahabatku adalah ibarat bintang-bintang di kegelapan. Mereka menjadi penunjuk dan penerang orang-orang berada dalam kegelapan. Karakter yang sudah kalian miliki, akhlak mulia yang sudah kalian miliki, itu adalah modal. Dengan siapapun kalian harus menjadi pelopor bersama untuk beraktivitas dalam kebaikan, beraktivitas dalam dakwah menyeru kepada kebaikan. Itulah pesan yang semoga sekali lagi harapan besar bagi kita semua. Lulusan ini adalah saya sebut sebagai lulusan generasi emas. Karena terkait dengan keunikan yang belum pernah dialami oleh orang siswa-siswa sebelumnya, termasuk saya, mungkin termasuk para orang tua kita. Ini adalah situasi yang di skenarokan oleh Maha Pencipta yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya membaca ini pertanda bahwa lulusan pertama SDIT buat Islam Suluan akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Sebagai kata akhir kepada ayah bunda, orang tua siswa, wisudawan-wisudawati, saya selaku wakil dari Yayasan Ibnu Abbas yang membidangi pendidikan mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan layanan di sekolah untuk putra-putri tercinta, dan mohon maaf apabila ada kebijakan kami yang dirasa mengganjal dan dirasa kurang berkenan. Tapi yakinlah bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Seluruh kebijakan yang kami gulirkan itu dalam rangka bagaimana meningkatkan mutu dan menjaga agar supaya pendidikan ini selalu meningkat kualitasnya. Dan terakhir, terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada ayah bunda yang telah memberi kepercayaan kepada kami menitipkan putra-putrinya sekolah selama 6 tahun. Dan kita apresiasi para bapak dan ibu guru yang berjuang luar biasa, dan ini menjadi aset pahala terus mengalir. Apalagi para lulusan ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Selalu berkahi kita semua, dan saya ucapkan bila taufik wal hidayah. Nasrullah Muhammadul Qarib wa taufiq ila aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.